Ya, kemarin kita sudah membahas ya tentang kasus-kasusnya atau aplikasinya yang bisa dimanfaatkan. Tentunya cari kasus-kasus yang lebih mudah dulu. Dan apapun bidangnya sebenarnya, asalkan kita kreatif di dalam mencari celah, sebenarnya ini bisanya untuk menganalisis apa itu sebenarnya bisa saja. Apapun sebenarnya kalau memang pas ya sesuai ya bisa gitu. Yap, kita kembali ke statistik farmasi. Kemarin sudah membicarakan kasus-kasus tertentu pada bidang ilmu farmasi yang dapat kita terapkan ya, penggunaan design of experiment ini. Selanjutnya kita akan mengenal ya, sebelum mempraktekkan secara ya simulasi gitu ya, dengan bahasa simulasi. Kita akan mengenal jenis-jenis rancangan pada design of experiment itu sendiri. Karena pada kasus tertentu, untuk tujuan tertentu dengan target tertentu, maka rancangan itu berbeda-beda. Ya. Apa saja sih yang ada dalam suatu rancangan design of experiment itu? Tentunya kalau kita menggunakan suatu perangkat atau piranti lunak gitu ya, dengan bantuan piranti lunak, ada yang sudah memang di develop. Jadi ada suatu desain standar atau kita bisa mengotak-atik sendiri gitu ya, custom design. Nah, pada kebanyakan artikel ilmiah yang sudah publikasi ya, terpublish di berbagai jurnal, tentunya mengacu pada jurnal-jurnal yang terindeks, yang berimpact faktor gitu, maka kebanyakan aplikasi dari DOE itu ada pada standar desain ya, yang sudah standar saja. Dan ini karena kita hanya mengaplikasikan, jadi kita menggunakan benar-benar yang sudah memang teruji bisa digunakan. Mungkin kalau untuk pengembangan ya terkait dengan suatu pemodelan tertentu, pendekatan statistik dan matematik itu kita akan mengotak-atik menggunakan custom design ini. Nah, karena ini untuk pembelajaran awal, utamanya bagi teman-teman di level S1, maka kita akan mengenal saja beberapa standar desain yang memang sering digunakan. Itu kan ada faktorial, ada response service, ada mixture gitu ya. Dan tentunya ketiga ini nanti masih banyak sekali variannya. Jenis-jenis itu masih banyak. Yang keseluruhan sebenarnya itu bisa diterapkan untuk berbagai bidang ilmu di farmasi ya, terutama kemarin ya kita sudah membahas baik untuk ekstraksi mungkin ya, yang di herbal, kemudian untuk pengolahan pasca panen, bahkan teman-teman di bio ini apa pengembangan obat tradisional bioinformatik di ya yang berhubungan dengan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia gitu ya. Mulai dari budidaya, kemudian pasca panennya, teknologi pengolahannya sampai ekstraksi, bahkan ada semi purified extract dan isolasi itu bisa kita mengaplikasikan DOE untuk target-target tertentu gitu ya. Bahkan kalau yang sudah sangat-sangat familiar, sudah biasa digunakan itu di formulasi ya sebenarnya untuk membuat suatu formula yang optimal. Jadi akan lebih apa istilahnya kalau di industri itu tentu keberlanjutan ya, karena memproduksi itu kan tidak hanya sekali dua kali, dia banyak sekali batch-nya dan seterusnya gitu ya. Bahkan di analisa farmasi kemarin saya contohkan ya untuk instrumentasi kemarin HPLC. Nah, tidak hanya berhenti di HPLC ya sebenarnya, instrumentasi menggunakan spektro bisa, menggunakan FTIR itu oke, dengan nanti hubungannya dengan LCMS dan sebagainya ya GC bahkan itu bisa diaplikasikan ketika memang tujuannya adalah untuk suatu optimasi atau suatu screening gitu ya kemarin ya. Oke, next kita juga akan membedah satu-satu ya faktorial
desain ya, faktorial itu juga banyak sekali. Nanti kita cek di Piranti Lunanya. Saya ini menggunakan desain expert ya. Itu ada randomize, ada ya lain-lain ya ini ya. Misalnya ada plug Pullman, ada Taguchi, bahkan ada split plot. Tapi yang familiar sebenarnya nanti yang sangat-sangat sering digunakan di farmasi, kita juga tidak akan bisa mengurai satu-satu ya. Kita pakai saja suatu desain-desain rancangan-rancangan yang memang benar-benar mudah, tidak membutuhkan nantinya ya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak sekali run atau percobaan gitu ya. Jadi kita akan otak-atik sendiri sebenarnya. Ketika saya tujuannya untuk ini tentunya tujuannya kan beda-beda, targetnya beda-beda, maka kita bisa memilih rancangan itu sendiri. Nah, pada faktorial ya, randomize ini kalau diklik di reguler ya, menggunakan dua level. Two level ini maksudnya ya kemarin saya udah menyinggung ya, sebenarnya ada rentang bawah ya, ada rentang ya maksudnya, ada batas bawahnya, ada lower, ada upper, ada batas atas. Maka dikenal dengan dua level di sini. Kemudian akan muncul seperti ini ya, kalau kita coba untuk klik di regular to level nantinya. Nah, ini nih bisa apa ya? Kita bisa memilih gitu loh. Kita bisa memilih apakah kita yang putih-putih ini ya, kan ada keterangannya di sini yang white, putih-putih. Itu sebenarnya adalah full factorial. Jadi 2 pangkat 2. Jadi kan faktorial ya, 2 pangkat 2 itu 4 gitu ya, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, terus ya sampai 2 pangkat 7 itu 128. Ini mencerminkan runs ya. Run itu adalah jumlah percobaan yang akan dilakukan untuk mendapatkan data. Dari situlah kita bisa melakukan suatu pemodelan ya, melalui nanti ada fitting model, kemudian analisis statistik berperan di situ dan akhirnya dapat suatu pemodelan ya, persamaan kemarin gambar-gambar seperti predicted actual plot, kemudian ada counter plot, ada 3D surface plot dan interaction dan sebagainya, banyak sekali data-data yang bisa diperoleh dan nanti sangat-sangat berguna di dalam menjelaskan desain atau pemodelan ini. Kemudian kalau kita memang menggunakan yang two level tadi ya, maka kalau kita membicarakan faktorial, 2 itu kan level. Jadi ada 2 kan ya tadi batas, ada rentangnya, nanti membentuk satu rentang ya, batas bawah, batas atas. Jadi 2. Sedangkan pangkatnya ada 2, 3, 4, 5. Ini menunjukkan jumlah faktor. Ya, ada faktor, menunjukkan jumlah faktornya berapa. Misal 2 pangkat 3 ya berarti faktornya 3. 2 pangkat 4, 4-nya ini faktornya berarti 4. Apa sih faktor gitu ya? Menjadi pertanyaan adalah faktor itu apa? Nah, kalau kita mau melakukan suatu optimasi ya, misal kemarin kita membuat suatu patch. Bahan utamanya itu polimer. Sedangkan yang saya akan optimasi itu polimernya itu terdiri dari PVC sama misal HPMC. Nah, PVC HPMC nah, itu kan disebutnya faktor. Nah, karena cuman ada PVC dan HPMC 2, nah faktornya berarti 2. Ya, dan PVC HPMC ini perlu dicatat kedua-duanya adalah bahan ya, material. Nanti akan lain ketika nanti ketemu dengan suatu proses, perlu dicatat. Kemudian selain faktor yang harus diperhatikan ya, selain kita menentukan faktor, sebenarnya nanti juga kita harus menentukan respon gitu ya. Nanti ketika simulasi akan lebih dibahas lagi. Oke. Ini ya dari regular to level sendiri itu bisa menghasilkan berbagai rancangan desain sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan ada yang kuning-kuning, ini sebenarnya adalah lebih tepatnya untuk screening ya, bukan optimasi tapi screening. Misal, saya mau bikin self-emulsifying ya. Self-emulsifying ini drug delivery system. Dia akan screening banyak sekali minyak misal. Karena kan kalau kita bikin self-emulsifying, komponen utamanya itu minyak, surfaktan, kosurfaktan.
Nah, minyak itu kan banyak sekali ya jenisnya. Maka saya akan melakukan suatu screening. Minyak mana sih yang tepat nih untuk menghantarkan suatu senyawa aktif tertentu, misalnya. Nah, itu bisa dilakukan pendekatannya dengan screening design. Nah, kuning-kuning ini adalah screening. Dia agak beda lagi ya sekarang ya. 2 pangkat 4 minus 1, 2 pangkat 6 minus 2, 2 pangkat 7 minus 3, dan seterusnya. Yang kuning-kuning ini. Nah, apa sih maknanya? Kita nggak perlu harus sampai yang di daerah sini ya, 2 pangkat 8. Enggak, paling paling mentok kita untuk di level S1, S2. Kita belajar aja di level 2 pangkat 4 minus 1, 2 pangkat 6 minus 2, ya kalau mau banyak lagi ya mentok di 8 saja, nggak usah banyak-banyak. Maksudnya apa gitu ya? 2 pangkat 4 minus 1. Masih sama, 2 adalah level, 4 itu faktor. Nah, minus satunya ini menandakan pengurangan ya, pengurangan faktor. Jadi nanti dalam satu desainnya itu ada faktor yang gampangnya ngomong itu sebenarnya akan dihilangkan ya, dihilangkan untuk mengurangi jumlah run ya. Sebenarnya tanpa mempengaruhi suatu hasil percobaan di dalam pemodelan, tetapi nanti efeknya dia akan mengurangi jumlah run yang terlalu banyak. Nah, maka disebut dengan istilah fraksional. Ya, fraksional. Jadi nanti istilah desainnya disebut fraksional factorial design, gitu ya. Fraksional factorial design. Di sini ada keterangan sekilas saja, tapi ada sekilas. Kalau 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 tadi dikatakan sebagai full factorial. Nah, tinggal disebutkan full factorial berapa? 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kalau fraksional, ya udah fraksional factorial design. Berapa? 2 pangkat 4 minus 1, 2 pangkat 6 minus 2K, 2 pangkat 7 minus 3K, dan seterusnya. Oke, kemudian hijau-hijau ini juga bisa digunakan untuk karakterisasi, ya. Dan yang merah juga bisa sebenarnya, tapi untuk di level S1, S2 saya rasa masih jarang yang menggunakan. Jadi cukup yang full faktorial atau fraksional faktorial. Itu udah bagus sekali. Oke. Di sini tentunya kita nanti kalau kita simulasi ya, ini harus diperhatikan. Kita mau mengatur replicate-nya berapa, bloknya berapa, center point-nya pakai apa enggak gitu ya. Nah, ini semua meskipun ini standarnya nanti akan jumlah run itu ya tergantung dari kita menginginkan suatu desain yang bagaimana. Kalau kita mau replikasinya 3 kali ya tentunya nanti runnya juga akan bertambah dong. Kita ketemu di simulasi. Next, di faktorial itu juga ada multi level categoric design. Nah, ini keunggulannya. Jadi sebenarnya banyak banyak tujuan ya. Kita itu mau mendesain seperti apa itu. Nah, kalau kita faktornya itu misal ada 3 faktor, tapi levelnya itu beda-beda gitu ya. Levelnya beda-beda. Faktor itu bisa numerik, bisa kategorik ya di sini ya. Nanti bisa diatur. Nah, di sini misal faktor A, saya menginginkan 4 level. Ya, kalau tadi kan 2 level ya, cuma di batas atas, batas bawah. Tetapi misal saya menggunakan kategori ya, berupa misal jenis minyak tadi, itu kan kategori, data kategorik ya. Jenis minyak. Nah, saya buat 4 level. Nah, 4 level ini bisa kita masukkan minyaknya apa aja jenisnya. Minyak sawit, misal VCO, atau minyak canola, atau minyak wijen, dan seterusnya. Itu bisa diatur. Pak, saya punya 10 minyak, bisa nggak dibuat? Bisa, berarti di sini akan kita masukkan 10 level. Dan seterusnya gitu ya. Bisa dikombin juga dengan yang data-data numerik, utamanya yang kalau numerik sih cukup 2 pangkat 2 ya. Dan ini juga nanti banyaknya kategori, banyaknya level, itu akan mempengaruhi jumlah run gitu ya. Nih di sini akan mempengaruhi jumlah run. Tentunya ini cocok sekali ya ketika kita mau melakukan suatu screening sih sebenarnya. Kalau ya bisa aja screening, bisa saja optimasi. Tapi di sini tergantung kebutuhan juga. Oke, dari faktorial ya sebenarnya masih ada ya split plot, optimal ya. Optimal ini juga nanti bisa ada D optimal, I optimal. Nanti akan ketemu di response surface saja. Oke, di response surface
Respon surface ini juga macam-macam ya, ada yang randomized, super saturated, split plot gitu ya. Tapi yang sering banyak dipakai adalah central composite design ya, CCD, ada box Behagen, BBD, dan nanti coba kita akan masuk ke contoh yang di optimal gitu ya. Nah, central composite ini ya, CCD ini lebih fleksibel sebenarnya. Kalau ditanya apa sih bedanya dengan BBD ya, kan mirip sebenarnya. Tapi yang di CCD ini keunggulannya dia memiliki 5 level. 5 level yang sebenarnya pengembangan dari 2 level ya. Plus and minus dari faktorial poinnya, dari rentang inti kalau saya dengan bahasa yang gampangnya. Kemudian secara otomatis kita juga bisa mengatur alpha plus dan minusnya. Jadi nanti akan dilebarkan ya, dilebarkan lagi. Dan di situ juga ada satu center point-nya. Maka dikatakan nanti kan dia central composite gitu ya, composite design. Nah, di sini akan lebih leluasa sebenarnya, akan lebih enak di dalam merancang, bukan hanya merancang ya, sebenarnya nanti di hasil suatu pemodelan itu juga hasilnya tentu akan lebih fleksibel. Sedangkan di BBD ya, di BBD itu dia tidak ada alfa tadi, jadi memang masih lebih leluasa yang CCD. Meskipun di sini juga untuk banyak faktor itu sudah bisa banget gitu ya. Kemudian yang di optimal itu nanti kalau kita memasukkan ya, ini juga bisa diatur mau faktornya itu dalam bentuk nanti levelnya itu mau dalam bentuk numerik ya, angka itu rentang kayak gitu. Ada batas atas batas bawah tadi kalau memang dua rentang atau dalam bentuk kategori ya, jenis. Misal jenis surfaktan ya, ada twin, ada chloride dan seterusnya. Nah, di situ bisa. Kemudian di sini nanti akan ada pilihan juga ya antara optimal design. Tentunya di sini ada keterangan, nanti silakan bisa dipelajari sendiri. Ya, apa sih keunggulannya? Oh, itu banyak sekali artikel-artikel yang sudah publikasi ya, yang sudah terpublikasi. Itu tentunya ada plus minus dari optimal design ya. Kalau di sini optimality-nya dipilih namanya nanti desainnya optimal design. Kemudian kalau D ya udah ditulis aja nama atau jenis rancangannya adalah D optimal design. Oke, nah ini yang di tadi ya. Tentunya di sini ada perbedaannya ya terkait dengan ya tadi sebenarnya tujuan atau targetnya apa. Kemudian terakhir ya tentang mixture. Ini ada yang sering digunakan itu ya simplex lattice sama simplex centroid sebenarnya. Dua ini. Jadi kalau simplex lattice ya seperti ini, nanti centroid itu ada tambahannya sebenarnya, ada tambahannya. Yang di sini tentunya yang harus kita perhatikan, kapan sih kita menggunakan mixer, kapan kita menggunakan faktorial atau menggunakan respon surface gitu ya. Kalau komponennya berupa bahan ya, berupa material bahan, menurut saya sih fleksibel untuk bahan itu bisa menggunakan mixer, respon, faktorial. Tapi kebanyakan kalau dari teori-teori yang ada, kalau faktor yang ingin kita optimasi itu bahan, ya kita cukup menggunakan mixer. Tetapi kalau kita mau menginginkan suatu pemodelan yang lebih komprehensif sebenarnya itu bisa menggunakan respon surface. Ya, tergantung fleksibilitas dari rancangan yang akan kita gunakan sebenarnya. Nah, andai faktor yang kita tetapkan itu ada proses ya, suatu proses. Apa sih contoh proses? Contohnya adalah lamanya ekstraksi, lamanya pengadukan, misal ada suhu dan sebagainya yang bukan dari bahan ya, tetapi itu menentukan respon tentunya atau menentukan hasil akhir dari suatu produk atau ya sesuatu yang kita kerjakan ya, suatu objek yang dikerjakan tadi. Nah, untuk proses kita tidak bisa menggunakan mixer ya, tapi akan lebih fleksibel kalau kita memakai faktorial atau respon surface. Jadi tolong benar-benar diperhatikan faktornya itu apa, seperti apa, dan kita akan memilih rancangannya
tentunya yang sesuai. Nah, kita akan masuk ke simulasi ya di Piranti Lunanya. Saya tidak akan memberikannya di video ini tentang bagaimana cara menginstal softwarenya ya. Silahkan kalian mungkin lebih kreatif ya. Kalau beberapa waktu yang lalu di ini ya saya klik Design Expert ini ada free trialnya, tapi nggak tahu apakah masih atau tidak. Silakan kunjungi aja di webnya di StatIs gitu ya. Dan ini tampilannya seperti ini. Kalau kita mau memulai, nah, di situ ada New Design. Nah, ini coba saya perkecil. Nah, tadi saya bilang bahwa di dalam pendekatan DOE ya, utamanya kalau kita menggunakan Piranti Luna ini, ada standar, ada yang custom gitu loh. Jadi ini tinggal diklik-klik saja, tampilannya seperti ini ya. Ada faktorial, response surface, ada mixer gitu ya. Nah, tadi kita contohkan kalau yang faktorial yang 2 level gitu ya. Nah, misal kita 2 pangkat 2 gitu ya, yang paling sederhana. Nah, kita mau isi replicate-nya berapa gitu ya. Ya, monggo sesuai dengan kemampuan. Kalaupun 1 sesuai di default-nya ya nggak masalah gitu. Kemudian diklik saja, maka akan muncul seperti ini. Misal tadi apa? PVC, misal itu ya. Unitnya misal persen, atau gram, atau miligram, terserah. Disesuaikan saja, sesuai dengan formulanya. Nah, otomatis di sini ya, ada low, ada high. Ini kode. Kalau kita menginginkan menggunakan kode. Misal kalau kita mau persen, misal ini 2% gitu ya. Ini persen. Kita ganti 6, misal ini 2, ini 10% paling tinggi untuk dalam satu formulanya, misal gitu aja. Udah tinggal di next. Nah, di sini respon. Respon itu adalah parameter apa yang akan dievaluasi atau yang ditetapkan. Misal kalau bikin patch ya, di situ ada endurance, ada swelling index, ada apalagi ya, bobot, keseragaman bobot dan seterusnya ya. Ini berapa responnya, berapa yang akan dievaluasi sebagai parameternya, diklik aja, nanti tinggal dikasih nama. Misal swelling index. Ya kan, ada bobot, keseragaman bobot, misal itu ya. Dan lain-lain lah ya. Nanti tinggal diisi. Kalaupun mau di belakang itu juga bisa. Kita tinggal, nah seperti ini. Oke, ini udah jadi rancangan ya. Kalau sudah memungkinkan, semuanya sudah dicek-cek, mungkin mau dilakukan orientasi ya silahkan. Tapi ini rancangannya kurang lebih seperti ini. Ada 4 formula run ya, ada 4 run, 4 formula. Kalau bahasanya formulasi. Kemudian nanti silakan setelah dapat patch-nya misalnya ya, patch-nya sudah atau formulanya sudah jadi, dievaluasi swelling index-nya berapa, keseragamannya bobot berapa, ini tinggal dimasukkan aja di sini. Ya, masukkan aja ke sini. Nanti, nah di sini ini karena masih belum ada data ya, maka empty masih kosong itu kalau sudah ada nanti dianalisis. Kalau belum ada datanya ya kita tidak akan mampu menganalisisnya. Ya, misal sebagai contoh ya, ini ngawur aja. Misal gitu ya. Sudah ada datanya, kemudian kita isi-isi. Nah, ini sudah berubah di sini. Nah, udah bisa. Kemudian ada beberapa kolom, ini masih pengenalan saja. Icon ya, ada ikon-ikonnya. Transform, kalau di mungkin analisis univariat, bivariat menggunakan SPSS yang sudah biasa ya, sudah terbiasa. Kalau datanya nggak normal, distribusinya nggak baik, nggak terdistribusi dengan baik, maka biasanya tidak bisa dianalisis menggunakan parametrik. Maka prosedurnya adalah mentransformasikan. Nah, kalau di sini tentunya kita sudah secara otomatis, kalau memang nanti datanya nggak bagus-bagus gitu ya di hasil ANOVA ya nanti ada sugesti, ada instruksi ya bahwa mungkin perlu dilakukan transformasi, itu ada nanti instruksinya. Maka tinggal memilih nih, tinggal klik-klik aja yang paling memungkinkan nanti yang mana gitu ya. Mulai dari ya banyak sekali ya, inverse, power, logic, bahkan ada log-log ya, main log-log
Oke, misal ini kita lihat seperti ini ya. Nanti secara mendetail akan ada simulasinya sendiri biar tidak terlalu panjang video kita. Nah, tentunya ini juga memberikan makna ya nanti ya, ada maknanya, tidak hanya sekedar angka-angka, gambar itu enggak, ini ada maknanya, ada kontribusinya berapa persen. Oh, kalau itu nanti diprediksikan ini si PVC itu paling mempengaruhi nih dari formula seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau ini masih bermasalah gitu ya. Coba one way ANOVA-nya. Nah, kan masih ya kan ada datanya ngawur ya tadi ya. Ya, di sini masih ya modelnya nggak ada hasilnya ya. Di sini parameter statistiknya juga kacau jelas di sini karena ini pun nanti mempengaruhi ya akan kita bahas nanti yang sesuai persyaratan itu R kuadratnya berapa sih, adjusted R kuadratnya berapa itu nanti juga akan mempengaruhi dan akhirnya kita peroleh suatu model ya di sini. Ada coded equation, nanti ada suatu persamaan yang bisa kita rangkai dari data di sini. Ya, saya akan menunjukkan saja kalau nanti sudah dapat data kurang lebih seperti ini. Ada ini box jocks ini nanti juga akan kita lihat apakah ada sugestinya, sugesti lagi. Apakah ada arahan gitu ya, arahan untuk mentransformasi atau tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau memang tadi ya ANOVA-nya ternyata masih belum menemukan, kita bisa melakukan fitting model ya, dengan mengotak-ngatik komponen. Ini prediksi dan aktualnya seperti ini nanti misalnya itu ya. Bahkan sampai di interaksi kita akan bisa melihat interaksi antar komponen, kemudian kontur plotnya seperti apa. Oh, ini nggak tertentu ya datanya, soalnya aneh. Oh, ada kayak gini. Oke, ini adalah rancangan yang paling sederhana. Paling sederhana. Faktorial itu masih mudah lah. Apalagi 2 pangkat 2. Nanti akan ketemu dengan faktorial pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya. Fraksional itu akan lebih seru. Oke, kita kembali. Ya, kita kembali. Misal nanti di situ ada fraksional ini ya. Fraksional tadi. Fraksional faktorial design. Kita akan klik di sini tentunya. Nah, kita akan melihat di sini. Kita akan otak-atik nih. Ya, apakah kita tipenya numerik kategori gitu ya, kita nanti akan simulasikan di sini kita otak-atik, tapi enggak sekarang ya. Nanti sabar sabar. Ya, optimal seperti ini gitu ya, split plot dan sebagainya. Oke, kemudian di surface ada central composite ya, seperti ini tadi ya. Misal kita mau ya, kita nggak usah ada yang kategorik ya, tinggal di nol kan. Ini faktornya mau berapa nih? 2, 3, 4. Nah, silakan diisi. Tentunya di sini ada alpha plus, alpha minus gitu ya. Nanti kita juga bisa masih kita pilih ya, center point-nya mau berapa gitu ya. Tentunya ini kan mempengaruhi jumlah run ya. Jumlah run akan berpengaruh. Nah, di situ. Kemudian perlukah replikasi pada faktorial point-nya gitu ya. Ya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang diperlukan bisa kita tambahkan. Nah, ini misal ya, respon nanti bisa diotak-atik ya sebenarnya. Nah, misal kalau kita desainnya seperti itu tadi gitu ya, ya akan ada 19 run kayak gitu. Oke, ini hanya masih memperkenalkan di piranti lunaknya gitu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi tadi? Box Behängen ya, box Behängen atau sama aja box Behängen di bukan di split tapi di optimal misal. Nah, ini misal ada 3 ya ini A, B, C gitu ya, nggak usah saya perjelas. Kemudian di next, nah di sini ada pilihan ya, mau menggunakan I optimal atau D optimal. Misal I optimal, ya udah tinggal di next aja sebenarnya. Nah, udah akan ada muncul, oh kita dapat 20 run nih, dan seterusnya. Saya rasa untuk yang lain, ya desain rancangan yang lain juga sama saja. Langkahnya seperti itu. Di mixer pun sama. Tapi di sini tentunya kita harus perhatikan low high terus total dari komposisinya ya. Karena ini benar-benar bahan. Itu simplex juga sama seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini ya.
pembahasan untuk simulasinya pelan-pelan diendapkan, dipraktekkan, semoga semakin menambah manfaat, jadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Samsian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.